Halo pemirsa, kembali bersama Akademi Aliarkam. Kali ini kita akan memasuki sesi pertama dari kelas pengantar ekonomi politik Marxis. Dalam sesi yang pertama ini kita akan membahas tentang sejarah dan metode. Bagaimana sejarahnya sampai bisa muncul suatu ekonomi politik Marxis, dan metode seperti apa yang digunakan oleh Marx sendiri di dalam mengembangkan teori ekonomi politiknya. Yang pertama, kita akan melihat bahwa Marx sebelumnya adalah seorang yang terdidik dalam bidang filsafat. Studinya tentang ekonomi politik baru belakangan dilakukannya. Tetapi sebelumnya dia adalah seorang yang terdidik betul di dalam tradisi filsafat, khususnya idealisme Jerman, dan lebih spesifik lagi tradisi Hegelian, filsafat Hegelian yang kental dengan dialektika. Dialektika Hegel ini adalah satu konsep yang cukup kompleks, tetapi secara singkat saja adalah suatu dialektika yang berusaha mengamati kenyataan secara total dalam perkembangannya, dalam sejarah, khususnya melalui benturan-benturan atau kontradiksi dari tendensi-tendensi yang berlawanan, di mana itu terus berkembang menuju bentuk-bentuk yang baru. Nah, Marx adalah bagian dari kelompok Hegelian muda ketika dia masih muda. Tetapi kemudian kelompok ini juga mengalami perkembangan. Ada satu tokoh yang sangat mempengaruhi Marx, namanya adalah Ludwig Feuerbach. Beliau seringkali juga dikenal sebagai bapak ateisme modern, dan beliau ini mengembangkan teori materialisme. Jadi Feuerbach berusaha membalik Hegel yang adalah seorang yang berfilsafat dengan model idealis, di mana ide itu diutamakan daripada materi. Feuerbach berusaha membaliknya, menjangkarkannya pada materi. Feuerbach terkenal dengan teorinya bahwa manusia itu terasing dari dirinya sendiri, dan ekspresi keterasingannya itu adalah agama. Ketika manusia beragama, dia memproyeksikan apa yang dia idealkan, angan-angannya, ke dalam satu sosok yang dinamainya sebagai Allah. Nah, ketika manusia melihat Allah atau refleksi dari personifikasi dari angan-angannya itu, sebetulnya di situ kita juga bisa melihat hal-hal yang terbaik dari manusia. Nah, Marx terinspirasi oleh teori materialisme Feuerbach ini, tetapi dia masih melihat bahwa Feuerbach kurang menjejakkan kakinya di bumi. Karena Marx melihat bahwa keterasingan manusia itu yang terekspresikan dalam agama tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosiohistorisnya. Dan kondisi sosiohistorisnya itu adalah keterasingannya sebagai pekerja yang dieksploitasi. Jadi, dari materialisme Feuerbach, Marx mengembangkannya menjadi materialisme dialektis dan historis. Jadi, menjangkarkan keterasingan manusia itu di dalam kontradiksi-kontradiksi dalam kenyataan sosial dan sejarah, khususnya karena forma-forma atau bentuk relasi sosial produksi tertentu. Nah, kita bisa melihat ya, kuncinya di sini adalah relasi sosial produksi. Itu yang nanti akan membawanya kepada political economy atau ekonomi politik. Nah, metode Marx itu seperti apa?
kita bisa ringkaskan dalam 5 poin ini. Jadi, bagi Marx atau cara berpikir Marx itu adalah melihat bahwa setiap fenomena sosial itu adalah fenomena sejarah. Jadi konteks historis itu penting sekali bagi Marx untuk menilai suatu fenomena sosial. Jadi tidak ada satu fenomena sosial itu yang abadi atau dengan sendirinya tiba-tiba muncul dalam kenyataan. Pasti ada rangkaian perkembangan sejarah yang mendasari kemunculan fenomena sosial tertentu itu. Dan kemudian terkait dengan itu, yaitu bahwa teori itu pasti punya keterbatasan sejarah. Jadi tidak ada teori yang langsung pasti berlaku di dalam segala konteks, itu tidak bisa. Semua pasti punya keterbatasan sejarah. Dan kemudian, karena itu juga penting untuk melihat hubungan suatu teori dengan sejarah. Dalam konteks perkembangan sejarah tertentu yang seperti apa suatu teori itu muncul dan apa perannya di sana. Itu cara berpikir Marx. Nah, dan kemudian yang bisa kita lihat juga di dalam Kapital, yaitu bagaimana Marx itu mengidentifikasi konsep, struktur, dan relasi kunci untuk mengungkap kenyataan yang lebih kompleks. Ini bisa kita lihat dengan jelas sekali dalam bukunya Das Kapital ya. Bagaimana dia mulai dengan konsep komoditas, kemudian melihat struktur dan relasi ya, kunci dengan konsep-konsep yang lain, dengan kenyataan untuk dan dari situ kemudian terus mengembangkan analisisnya untuk mengungkap kenyataan yang lebih kompleks. Dan di sini kita bisa lihat kuncinya adalah untuk mengungkap kenyataan yang lebih kompleks. Karena disinilah keunikan Marx. Marx tidak puas dengan mengisolasi satu fenomena sosial ke dalam pengamatan yang miopik, ya, yang hanya sempit. Tetapi dia berusaha untuk melihat kenyataan secara luas, secara kompleks. Nah, itu yang menjadi ciri metodenya. Dan yang terakhir, ini adalah bagian atau warisan pemikiran Hegelian di dalam cara berpikirnya adalah fokusnya pada perubahan sejarah. Kita sudah melihat tadi bagaimana cara pikir Hegelian itu berusaha melihat dialektika, kontradiksi-kontradiksi antara tendensi-tendensi yang berlawanan dalam sejarah dan bagaimana sejarah itu bertransformasi melalui proses itu. Demikian juga dalam cara pikir Marx ya. Itu sebabnya kita melihat di awal Das Kapital sendiri dia sudah menandaskan bagaimana kelimpahan komoditas dalam suatu relasi sosial produksi kapitalisme yang artinya adalah ini adalah fenomena sejarah tertentu. Fenomena sosial kelimpahan komoditas itu muncul dalam fenomena sejarah tertentu, yakni fenomena sejarah di mana relasi sosial produksi kapitalisme mendominasi. Itu sebabnya kapitalisme itu bukannya sesuatu yang abadi, dan teori Das Kapital Marx sendiri juga bukan sesuatu yang abadi. Itu adalah teori tentang kapitalisme, tentang suatu relasi sosial produksi tertentu di dalam fase sejarah tertentu. Nah, ini juga yang mengakibatkan dengan cara pikir seperti ini, kita bisa melihat bagaimana kapitalisme itu punya awal. Adalah hasil dari perkembangan sejarah tertentu. Dan karena dia punya awal, dia juga bisa diakhiri. Nah, itu sekilas cara pikir atau metode berpikir Marx yang kita bisa lihat paling dinyatakan dengan jelas itu sebetulnya dalam bukunya Kapital.
Nah, kemudian ekonomi politik Marxis sendiri, ya. Jadi Marx itu terkenal dengan sebutan bahwa dia itu sosok yang menggabungkan filsafat Jerman, kemudian sosialisme Prancis. Ya, kalau kita lihat kan memang mudanya dia belajar sebagai Hegelian, kemudian dia lari ke Prancis dan di sana bertemu dengan sosok-sosok seperti Proudhon, ya, yang mengembangkan sosialisme dalam bentuknya yang kurang maju, belum semaju yang dikembangkan atau dipikirkan oleh Marx, dan dia menggabungkan dengan elemen yang ketiga yang diperkenalkan oleh Friedrich Engels pada dia sebetulnya, yaitu ekonomi politik Inggris. Nah, kebetulan waktu itu memang secara historis kapitalisme sudah berkembang lebih maju di Inggris. Itu sebabnya konteks sejarah yang demikian itulah yang mengkondisikan bagaimana muncul diskusi-diskusi, teori-teori yang lebih maju, lebih terdahulu dari Inggris. Di sana kita menemukan tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo yang sering sekali disebut oleh Marx. Dan melalui mereka, Marx menemukan konsep-konsep tentang nilai, tentang teori nilai kerja, dan itu yang dikembangkannya lebih jauh lagi dari apa yang dipikirkan oleh Smith dan Ricardo. Nah, jadi filsafat Jerman, sosialisme Prancis, dan ekonomi politik Inggris itu yang menjadi tiga ranah pemikiran Marx, tetapi khusus ekonomi politik di bagian terakhir dalam masa-masa kehidupannya itu yang banyak menjadi fokusnya dan akhirnya melahirkan buku seperti Das Kapital. Ya, terima kasih Bung untuk pemaparannya. Dan teman-teman semua, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, jangan lupa subscribe, like, follow, dan komen di Akademi Aliarkam. Dan juga follow Instagram kami @akademialiarkam. Tetap semangat dan berjuang.